Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Keisha Leba mengenai berita-berita terkini pada bidang IT. Pemirsa, FBI mengungkap skema bahwa ribuan pekerja IT telah mendanai program rudal di Korea Utara. Ribuan pekerja teknologi informasi atau IT Korea Utara yang dikontrak oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat selama bertahun-tahun diam-diam mengirimkan jutaan dolar dari gaji mereka ke negara asal mereka untuk digunakan dalam program rudal balistik. Hal itu disampaikan oleh FBI dan pejabat Kementerian Kehakiman. Dokumen pengadilan di Amerika Serikat menyebutkan bahwa pemerintah Korea Utara mengirimkan ribuan pekerja IT mereka yang terampil untuk tinggal terutama di China dan Rusia dengan tujuan untuk menipu perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan juga negara lain untuk memperkerjakan mereka sebagai karyawan lepas jarak jauh. Para pekerja ini disebut oleh agen khusus FBI di St. Louis J. Greenberg pada Rabu 18 Oktober 2023 lalu menggunakan berbagai teknik agar terlihat seperti mereka masuk bekerja di Amerika Serikat, termasuk membayar warga Amerika Serikat untuk menggunakan koneksi Wi-Fi di rumah mereka. Greenberg mengatakan lebih lanjut bahwa perusahaan manapun yang mempekerjakan pekerja IT lepas kemungkinan besar mempekerjakan seseorang yang berpartisipasi dalam skema tersebut. Otoritas federal kemudian mengumumkan penyitaan senilai 1,5 juta US dollar dan 17 nama domain sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Menurut FBI, skema ini sangat lazim sehingga perusahaan harus ekstra waspada dalam memverifikasi siapa yang mereka rekrut, termasuk mewajibkan orang yang diwawancarai setidaknya terlihat melalui video. Setidaknya, FBI merekomendasikan agar perusahaan mengambil langkah proaktif tambahan terhadap pekerja IT jarak jauh untuk mempersulit pelaku kejahatan menyembunyikan identitas mereka, kata Greenberg yang dilansir pada Senin 23 Oktober yang lalu. Para pejabat Amerika Serikat tidak menyebutkan nama perusahaan yang secara tidak sadar mempekerjakan pekerja Korea Utara. Kapan praktik tersebut dimulai atau menjelaskan bagaimana penyelidik mengetahui hal tersebut. Namun, otoritas federal menyatakan telah mengetahui skema ini selama beberapa waktu. Korea Utara juga menggunakan pekerja di bidang lain untuk mendanai program senjata mereka. Namun, gaji yang lebih tinggi bagi pekerja teknologi memberikan sumber daya yang lebih menguntungkan bagi Korea Utara. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir disebut berupaya mengungkap dan menggagalkan berbagai skema kriminal yang bertujuan memperkuat rezim Korea Utara, termasuk program senjata nuklirnya. 2 tahun lalu, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mendakwa 3 pemogram komputer Korea Utara dan anggota Badan Intelijen Militer Pemerintah atas rangkaian peretasan global yang menurut para pejabat dilakukan atas perintah rezim dari Kim Jong-un. Berita ini telah menyoroti tingkat kecanggihan dan kecerdikan strategi yang digunakan oleh pihak Korea Utara untuk mendanai program rudal mereka. Penggunaan ribuan pekerja IT sebagai saluran untuk mengalirkan dana dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menunjukkan tingkat kompleksitas dalam upaya mereka. Skema ini juga menggarisbawahi kerentanan sistem keamanan informasi perusahaan-perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk tujuan yang tidak sah. Pentingnya verifikasi identitas pekerja jarak jauh dan kewaspadaan terhadap ancaman serupa menjadi poin penting yang harus dipahami oleh setiap perusahaan maupun otoritas yang terkait. Selain itu, adanya indikasi bahwa pekerja Korea Utara juga menyusup ke jaringan komputer perusahaan untuk mencuri informasi serta mempertahankan akses untuk skema peretasan di masa depan, menegaskan bahwa tingkat kekhawatiran terhadap keamanan informasi yang terlibat dalam skema ini. Secara keseluruhan, berita ini menggarisbawahi
bahwa pentingnya ketahanan keamanan informasi, verifikasi identitas pekerja, dan kerjasama antar lembaga atau antar negara dalam memerangi ancaman semacam ini. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Keisha Leba, pamit undur diri. Terima kasih.